Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat yang saya muliakan, channel ini mengangkat tema Satrio Piningit sebagai ungkapan harapan tentang masa kedamaian yang konon kelak akan tiba masa itu. Untuk itu mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala harap tersebut akan menjadi kenyataan. Sahabat, bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa follow, like, atau subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya akan membahas tokoh Satrio Piningit dari mulai ciri-ciri, waktu kehadiran, hubungan dengan pemimpin Nusantara, dan beberapa kesamaan dengan ramalan Nostradamus. Tentunya ini hanya sekadar cerita ya, semoga bermanfaat. Satrio Piningit adalah tokoh legendaris dalam mitologi Jawa yang diyakini akan muncul sebagai pemimpin besar yang membawa perubahan positif, keadilan, dan kesejahteraan bagi bangsa. Nama Satrio Piningit secara harfiah berarti kesatria yang tersembunyi, menandakan seorang pemimpin yang saat ini masih belum dikenal atau muncul di hadapan publik. Bagaimana ciri-cirinya? Berdasarkan berbagai sumber tradisional Jawa, ciri-ciri Satrio Piningit ini meliputi yang pertama, pemimpin bijaksana. Dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan memiliki pengetahuan mendalam. Kedua, rendah hati dan sederhana, hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketiga, menyendiri atau terasing, hidup dalam pengasingan atau tidak dikenal oleh masyarakat luas sampai waktu yang tepat. Keempat, pembawa kedamaian dan keadilan, dipercaya akan membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kelima, merupakan penerus tradisi dan pembaharu, merupakan penerus tradisi yang juga membawa perubahan dalam masyarakat. Keenam, kuat secara spiritual, yaitu memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Ketujuh, penolong rakyat kecil, jadi pelindung dan penolong bagi rakyat kecil atau yang tertindas. Itulah beberapa ciri Satrio Piningit berdasarkan berbagai sumber tradisional Jawa. Selanjutnya, kapan Satrio Piningit akan hadir? Nah, ini banyak pertanyaan kapan. Baik, kita bahas. Waktu kehadiran Satrio Piningit tidak dapat dipastikan. Menurut kepercayaan, Satrio Piningit akan muncul pada saat yang tepat. Biasanya ketika situasi sudah sangat membutuhkan seorang pemimpin bijaksana yang dapat membawa perubahan besar. Beberapa faktor yang sering disebutkan dalam ramalan mengenai waktu kehadirannya adalah: yang pertama, ketika situasi krisis, muncul saat negara atau masyarakat berada dalam krisis atau penuh dengan ketidakadilan. Kedua, masa transisi atau perubahan besar. Kehadirannya dikaitkan dengan masa transisi atau perubahan besar yang membutuhkan arah baru. Ketiga, tanda-tanda sosial dan alam. Ada tanda-tanda tertentu yang dianggap sebagai pertanda kehadirannya. Nah, itu beberapa pendapat kapan hadirnya Satrio Piningit. Ya, jadi sampai saat ini Satrio Piningit itu belum hadir. Ya, ada yang mengatakan sudah hadir, tapi belum ada yang menunjukkan di mana dan seperti apa sosok Satrio Piningit tersebut. Ya. Baik, bagi yang percaya tentang kisah-kisah Satrio Piningit, mungkin akan meyakini bahwa Satrio Piningit itu akan benar-benar hadir. Ya. Namun bagi yang tidak percaya, maka cerita-cerita tersebut hanyalah dianggap sebagai dongeng semata. Baik, kita lanjutkan. Ramalan Satrio Piningit sering dihubungkan dengan pergantian presiden di Indonesia atau pimpinan Nusantara. Karena yang pertama, harapan akan pemimpin ideal. Banyak orang menghubungkannya dengan presiden baru yang diharapkan memiliki sifat-sifat ideal seperti ramalan. Tapi
ketika kita melihat hasil dari Pilpres kemarin, tentunya bukanlah Satrio Piningit seperti yang diramalkan, ya. Karena diramalkan bahwa Satrio Piningit itu dia terpilih bukan karena mencalonkan diri sebagai pemimpin, tapi rakyat yang memilih dan mengangkat beliau sebagai pemimpin. Sementara presiden terpilih itu melalui proses pemilu. Jadi dapat dipastikan presiden terpilih bukanlah Satrio Piningit. Selanjutnya, situasi politik dan sosial. Setiap pemilihan presiden sering penuh dengan harapan akan perubahan, dan ramalan ini muncul sebagai simbol harapan. Kemudian spekulasi media dan masyarakat. Media dan masyarakat berspekulasi tentang siapa calon pemimpin yang mungkin menjadi Satrio Piningit. Selanjutnya, penafsiran tokoh. Beberapa calon presiden dipromosikan atau dispekulasikan sebagai figur yang memiliki ciri-ciri Satrio Piningit. Di samping dari ramalan Ronggowarsito, juga ada kesamaan dengan ramalan Nostradamus. Ramalan Satrio Piningit memiliki beberapa kesamaan dengan ramalan Nostradamus dari tradisi barat. Yang pertama, karakteristik legendaris. Keduanya adalah tokoh legendaris yang diramalkan akan membawa perubahan besar. Kedua, spekulasi dan penafsiran. Banyak spekulasi dan penafsiran ulang tentang siapa atau apa yang diramalkan. Ketiga, pengaruh budaya. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam budaya masing-masing. Konteks zaman, keduanya muncul pada masa krisis atau perubahan besar. Kelima, figur mistis dan spiritual. Keduanya digambarkan sebagai sosok dengan kemampuan luar biasa dan kekuatan spiritual. Nah, itu mungkin sekilas informasi mengenai Satrio Piningit, ya. Jadi kembali kepada sahabat semua, bagi yang percaya akan hadirnya silakan dilanjutkan, bagi yang tidak percaya mari kita saling menghargai. Sahabat semua, Satrio Piningit meskipun merupakan tokoh legendaris dan mitologis, mencerminkan harapan dan keinginan masyarakat akan pemimpin yang ideal dan mampu membawa perubahan positif. Dalam tradisi Jawa, ramalan ini terus hidup dan menjadi bagian dari diskusi tentang masa depan, kepemimpinan dan kesejahteraan bangsa. Meskipun kehadirannya masih menjadi misteri, Satrio Piningit tetap menjadi simbol harapan yang kuat bagi banyak orang. Demikian yang dapat disampaikan. Atas segala salah dan hilaf saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.